Oke, saya izin share screen dulu ya. Suara saya kedengeran kan ya? Kedengeran, Kak. Oke, thank you. Hehe, udah thank you. Bentar. Oke, ini tampilan di kalian slide doang atau ada presenter view? Slide saja, Kak. Oke, ya, oke aman berarti. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada panitia dan kepada dosen-dosen ITP. Tadi udah udah disebutin sama Ibu Tenia bahwa ya bisnis intelijen ini lagi booming, benar lagi booming, dan juga teman-temannya kayak data science juga lagi booming. Dan tadi sebelumnya untuk CV itu sebenarnya ini sih tadi siapa ya namanya, pokoknya itu bisa dilihat di website saya karena ini CV-nya bentuknya website. Dan jadi ketika saya belum bikin program untuk nge-convert ke PDF, jadi tadi PDF-nya agak berantakan. Kalau misalnya mau lihat CV lebih rapi itu bisa di web saya bima.github.io kalau misalnya mau lihat yang lebih rapi ya. Oke. Nah, hari ini saya ingin cerita tentang istilah yang tadi cukup booming yaitu bisnis intelijen. Dulu saya pikir bisnis intelijen ini adalah penerapan AI atau artificial intelligence di bidang bisnis. Ternyata bukan. Nanti kita bahas kenapa bukannya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya perkenalan dulu. Seperti tadi kata moderator, tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi saya Bimantara Hanum Praja, dipanggil Bima. Saat ini saya bekerja sebagai data engineer dan belakangan ini saya ditugaskan lagi untuk megang posisi business intelligence analyst, BI analyst di perusahaan konsultan data itu tadi PT Mars Indonesia Digital. Pekerjaan utama saya data engineer, tapi pekerjaan sampingan saya adalah saya content creator. Jadi makanya setup saya kayak gini nih, ada mic, ada mikrofon dan lain sebagainya. Ya saya punya YouTube, saya punya podcast dan itu juga isinya ya pokoknya berkaitan dengan apa yang sedang saya lakukan baik dari pekerjaan atau bahkan pengalaman ketika kuliah. Jadi kapan-kapan bolehlah mampir ke YouTube atau podcast saya. Ya walaupun YouTube dan podcast saya masih sedikit viewersnya atau subscribernya, setidaknya saya pernah dimention oleh Google Indonesia salah satu video saya. Jadi ya lumayan untuk sebuah akun YouTube yang kecil gitu. Oke, dah segitu pengenalan singkat dari saya. Mari sekarang kita masuk ke materi. Nah, pertama kali saya dengar kata BI, itu pertanyaan yang muncul di saya adalah apa itu BI? What is BI? Tapi setelah berjalannya waktu, saya rasa sebenarnya saya bukan nanya itu, tapi saya nanya apa yang sebenarnya dilakukan oleh BI analis. Nah, kenapa ini penting? Bayangkan Anda seperti di meme ini. Jadi ketika Anda mau daftar bisnis intelijen gitu di Shopee misal, terus yang pertama kalian lihat adalah bisnis intelijen engineer, terus kalian dengan yakin dengan pede, oh ini bisnis intelijen nih. Oke, sikat, saya daftar. Terus ternyata beberapa jam kemudian atau beberapa hari kemudian, ternyata ada yang bisnis intelijen doang gitu judulnya. Dan kayak, ini saya benar daftar apa enggak nih? Kan sayang ya. Nah, jadi kita perlu tahu sebenarnya apa yang dilakukan oleh bisnis intelijen itu agar nanti kasus-kasus kayak gini bisa kita minimalisir kayak gitu. Nah, sebelum kita masuk ke materi bisnis intelijen, oh ya, ini kita ada teori dulu dan nanti kita workshopnya di belakang ya, pakai Tableau. Oke, sebelum kita masuk ke inti bisnis intelijen, saya ingin memaparkan dua konsep dulu agar kita punya satu frekuensi terhadap konsep ini, yaitu adalah analisis versus analytics. Oke, sekarang kita bagi dua. Nah, analisis itu lebih ke arah masa lalu. Artinya kita mengolah data masa lalu untuk mencari how and why dari sebuah data. Jadi kita misalnya ada saham, contoh paling umum adalah saham. Misalnya saham turun nih, kayak IHSG kemarin kan turun. Nah, itu kita cari tuh dengan analisis, kita cari kenapa dia bisa turun
dan bagaimana kok dia bisa turun gitu, bagaimana bisa turun. Nah, kalau misalnya analisis adalah di masa lalu, maka analytics harusnya kalian nebak ini lawannya, yaitu masa depan. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah kalau analisis itu mengolah data masa lalu, apakah analitik itu mengolah data masa depan? Kalau misalnya kalian mikir kayak gitu, ya salah dong jawabannya, karena gimana kita bisa ngolah masa depan kalau data masa depannya aja belum ada gitu. Kalau datanya aja belum ada. Nah, jadi analitik itu lebih ke arah ya kita tetap mengolah data masa lalu, tapi outcome-nya beda. Outcome-nya itu kita untuk mengekspor potensial future, potensial masa depan yang bisa kita raih dari data yang kita punya. Contoh, balik lagi ke saham. Kalau saham kita naik, kita bisa prediksi nih, apakah besok naik lagi atau turun. Atau kalau misalnya naik, seberapa tinggi kayak gitu. Jadi kalau kayak contoh IHSG ya, yang tadi, kalau misalnya minggu-minggu ini turun, apakah minggu depan naik atau apakah minggu depan makin turun? Itu tujuan dari analitik. Nah, analitik dibagi dua, itu ada kualitatif analitik sama kuantitatif analitik. Kualitatif lebih pakai intuisi, nggak ada angkanya. Sementara yang kuantitatif itu dia pakai rumus, formula, dan algoritma. Oke, analitik punya dua kelompok dan analisis juga punya dua kelompok sama kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif lebih ke ngomong aja nih, kita menjelaskan how and why. Nah, kalau kuantitatif udah menjelaskan how and why, kita juga punya data pendukung di belakang yang mendukung argumen kita kayak gitu. Oke, kita udah semoga kita satu frekuensi dengan konsep analisis dan analytics. Nah, karena kita bicara tentang bisnis intelijen, maka kita mulai dengan region bisnis. Oke, di region bisnis kalian mungkin akan mendengar kata-kata kayak gini. Business case study, qualitative analytics, preliminary data report, reporting with visual, creating dashboard, sama self forecasting. Itu kata-kata yang umum di region bisnis. Oke, sekarang saya tambahkan region data. Nah, dari 6 keyword ini, kira-kira yang masuk ke dalam region data dan overlap dengan region bisnis apa? Nah, kalau misalnya kalian nebak nih dari preliminary data report ini masuk ke bagian data, ya itu benar. Nah, kalau kalian nebak dari preliminary sampai self forecasting itu masuk ke region data yang overlap sama bisnis juga, itu juga benar karena emang ya dari 6 ini 4 ke bawah itu masuk ke region data. Oke, sebelum kita lanjut, saya ingin menambahkan time frame di sini, kerangka waktu. Jadi di sini present, berarti sebelah kanan masa depan, sebelah kiri masa lalu. Oke, nah sekarang dari sisa 2 ini bisnis case tadi sama kualitatif analitik, dia ada di mana nih posisinya? Kalau tadi kita kembali ke konsep analisis dan analitik itu kan mainnya di masa depan. Berarti kualitatif analitik itu pasti bakal minggat ke masa depan. Oke, nah di sini juga bisnis tadi bisnis secara umum itu kan general ya. Sekarang kita spesifikasiin lagi menjadi bisnis analitik karena ini regionnya ada di masa depan. Nah, bisnis case tadi ini di mana posisinya? Ya tetap dia di situ-situ aja. Karena ya dia nggak butuh dia nggak pakai data dan bisnis case tadi juga belajarnya di masa lalu kayak gitu. Oke, ini saya geser aja biar agak lebih rapih. Nah, berarti di sebelah kiri ini adalah bisnis analisis. Karena ke sebelah kanan bisnis analitik. Tapi sayangnya para profesional sama para praktisi bisnis itu nggak mau ribet-ribet pakai 2 istilah yang sebenarnya mirip kayak gitu. Jadi daripada pakai 2 istilah, mending pakai 1 istilah. Nah, jadi mana nih istilah yang mengalah? Yang mengalah adalah bisnis analisis atau istilah analisis. Jadi kesepakatannya adalah analytics sama dengan analisis ditambah analytics. Jadi analisis itu bagian dari analytics. Oke, jadi oleh karena itu kita sekarang menganggap semua analisis itu juga analytics. Nah, ini kita hilangin dulu. Oke, sekarang dari preliminary data report sampai self forecasting yang masuk ke daerah masa depan apa? Ya, ini sangat gampang. Self forecasting pasti masuk ke masa depan karena forecasting ya, karena meramal. Oke, ini data juga ini masih general, kita spesifikasikan lagi menjadi data analytics. Oke, nah sekarang saya tambahkan region yang booming juga nih, yang paling booming mungkin, yaitu data science. Oke, nah sekarang
Untuk istilah-istilah preliminary sampai self forecasting itu dia nggak ada perubahan di tempatnya. Jadi dia tetap ada di region bisnis, ada di region data science, ada di region data analytic. Nah sekarang sebagai tambahan, apa contoh yang masuk ke dalam data science dan data analytics tapi tidak masuk ke bisnis analytic? Nah itu gampang, jawabannya contohnya adalah di perusahaan minyak. Nah ini contoh case-nya adalah optimization of drilling operation. Jadi kan kalau di perusahaan oil and gas tuh dia pasti nyari wilayah-wilayah pengeboran yang optimal. Nah itu bisa pakai data science. Nah sekarang contoh dari data analytics doang nih. Nah, itu contohnya adalah digital signal processing. Nah, kenapa? Karena misalnya digital signal processing itu kayak ya ini saya suara saya analog masuk ke mikrofon jadi digital, terus nanti masuk ke komputer. Nah, terus diolah kayak gitu. Jadi ya itu contoh dari data analytics yang benar-benar nggak ada sangkut pautnya sama bisnis. Jadi kalau misalnya kalian pikir data analytics itu ada untuk mengolah data, itu masuknya ke region yang overlap sama data science dan business analytics gitu. Kalau data analytics-nya doang itu cuma digital signal processing. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya mana nih business intelligence kalau kalau sampai sini kayaknya nggak pernah nyebutin business intelligence. Oke, sabar. Jadi, sekarang kita masuk ke definisi dulu business intelligence. Jadi, business intelligence itu proses menganalisis dan mereport historical business data. Oke, biasanya outputnya adalah dashboard. Nah, kalau kita balik lagi ke tadi slide sebelumnya, kita dapat kata kunci tadi nih, reporting sama historical data. Artinya kalau historical data, regionnya pasti ada di masa lalu dong. Oke, nah karena reporting dan dashboard, maka dari 3 sisanya nih, itu yang masuk ke region business intelligence itu 2 ini. Oke, dengan seiringnya waktu, business intelligence itu ternyata membutuhkan juga algoritma ML. Karena ada kebutuhan selain kita menganalisis data historical kayak gitu untuk dapat insight-nya, kita juga butuh ada juga kebutuhan untuk bikin dashboard yang real time dalam hal misalnya memprediksi atau misalnya mengklasifikasikan customer, clustering kayak gitu. Nah, itu kan butuh algoritma ML. Maka ML intelligence itu contohnya adalah creating real time dashboard. Oke, dan sisanya ML yang masuk ke business analytics dan data science, contohnya client retention sama fraud prevention. Ini juga penting karena kita kan nggak mau ya bisnis kita kecolongan kayak gitu. Kemudian ML yang masuk ke data science itu ada speech recognition dan image recognition. Nah, tapi ini kenapa saya taruh tengah? Karena sebenarnya speech itu kan data digital ya, data analog kayak gitu. Itu bisa masuk ke data analytics. Tapi ada recognition sementara di mana itu adalah regionnya data science. Jadi ini bisa tengah-tengah abu-abu nih. Jadi saya taruh tengah aja. Dan image juga sama. Oke, kita udah tahu nih business intelligence dan semua ini bisa kita rangkum ke dalam satu region namanya advanced analytics. Kayak gitu. Oke, dari sini semoga kalian paham apa yang sebenarnya dilakukan oleh business intelligence itu. Dan akhirnya kita bisa membedakan, kalau misalnya tadi baik ke meme paling awal ya, tentang milih kerja, itu kita bisa membedakan mana yang sebenarnya itu kerjaan business intelligence, mana yang bukan. Jadi kalau kita balik nih misalnya ke tadi, di sini kita bisa lihat bahwa business intelligence itu ada kata kunci yang emang dia kerjanya itu. Contoh sebelah kanan nih ya, ada nggak kelihatan lagi di PPT saya. Itu apa tuh? Ya pokoknya developing report dan analisis. Nah itu kan kata kunci yang ada di business intelligence. Dan kalau misalnya di sampingnya business intelligence engineer itu lebih ke arah di sini Provin SQL, Python dan data warehousing itu kan itu berarti bukan kata kunci dari business intelligence. Nah ini lebih ke arah sebenarnya lebih ke arah data engineer. Nah makanya kita perlu tahu istilah-istilah itu karena banyak perusahaan bahkan Shopee sendiri pun punya istilah untuk suatu posisi kayak gitu. Makanya nanti ya itu pentingnya kita tahu apa yang dilakukan oleh suatu posisi. Nah, semoga dengan ini kalian bisa nggak bingung-bingung lagi nih milih kerjaan misal nanti di kemudian hari. Atau jangan-jangan kalian kayak meme nih. Malah tambah bingung. Aduh ini mana ya yang enak business intelligence apa business intelligence engineer nih. Oke. Ya,
itu sekian introduction untuk bisnis intelijen dari saya. So, nanti mungkin habis ini kita langsung praktek menggunakan Tableau. Tadi benar juga kata Ibu Tania bahwa banyak tools yang digunakan untuk BI, contohnya Tableau, ada lagi Power BI, bahkan Python sendiri pun itu bisa masuk ke BI, karena kita kan bisa bikin dashboard menggunakan Python. Oke, untuk presentasinya udah selesai, mungkin saya kembalikan ke moderator dulu selagi saya mempersiapkan Tableau dan kawan-kawannya.